Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kita bertemu dengan mata kuliah pengembangan instrumen evaluasi berbasis HOT atau Higher Order Thinking Skill dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hanura MPD. Selanjutnya di sini saya Agna Deka Cahyanti akan mempresentasikan makalah yang berisi kajian membuat soal HOTS dengan 4 level kognitif beserta alasan mengapa dikatakan demikian. Nah, selanjutnya materi yang akan saya sajikan adalah materi integral. Di sini level kognitifnya ada analisis, penalaran, evaluasi, dan kreasi. Untuk yang pertama itu adalah level kognitif dengan materi integral. Soal yang diberikan, jika integral dari suatu fungsi x dx sama dengan akar pangkat 3 dari gx ditambah c dan nilai fungsi dari g1 atau fungsi terhadap g1 sama dengan turunan dari g1 itu sendiri atau dapat dituliskan sebagai g aksen 1. Nah, sama dengan 8. Maka nilai fungsi f1-nya itu berapa? Nah, alasan mengapa soal ini dikatakan soal HOTS dengan level kognitif analisis karena dalam soal ini peserta didik diharapkan mampu menspesifikasi atau mengurai aspek-aspek ataupun elemen di dalam soal. Selanjutnya di dalam soal pada tingkat analisis hal yang perlu dipertanyakan yaitu apakah peserta didik dapat membedakan antara konsep-konsep yang berbeda. Selanjutnya, kata kerja yang digunakan yaitu menghubungkan, memecahkan, membuat dasar pengelompokan, menyeleksi, merinci kebagian-kebagian dan menguji. Nah, di sini peserta didik dapat mengidentifikasikan masalah yang akan diselesaikan, yakni dapat membuat dasar pengelompokan integral tak tentu yang akan digunakan pada soal di atas. Nah, tadi kan soal di atas ada fungsi awal fx nih. Misalnya nih, hasil fungsi awal si fx itu hx. Nah, maka untuk mencari fungsi awalnya atau si fx-nya ini dapat menurunkan hasilnya atau turunan si hx itu adalah fungsi awal si fx. Selanjutnya dalam tahap analisis, peserta didik dapat merinci ke bagian-bagian nilai fungsi setelah diturunkan atau didiferensialkan dengan menggunakan aturan rantai. Nah, dalam penyelesaian integral nilai fungsi G terhadap X, ini peserta didik di sini dituntut untuk memahami hubungan antara G1 dan G aksen 1. Karena tadi kan di soal sudah disediakan ya bahwa fungsi dari G1 sama dengan turunan dari G1 itu sendiri. Atau dapat dikatakan bahwa kalau nilai fungsi dari G1 ini sama dengan G aksen 1. Nah, sehingga dari penggunaan aturan integral didapatkan bahwa nilai fungsi awal fx dengan itu sama. Dengan demikian mencari nilai f1 ini dengan mensubstitusikan f1-nya dengan mensubstitusikan x-nya. Sehingga nanti didapatkan hasil f1-nya adalah 2/3. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu dengan level kognitif penalaran. Nah, masih dengan materi yang sama yaitu integral. Nah, di sini diketahui fungsi f memenuhi persamaan fx sama dengan fx plus 6 untuk semua x bilangan real jika integral dari negatif 2 sampai 2 fx dx sama dengan negatif 2 dan negatif 2 sampai 4 fx dx sama dengan 2, maka nilai dari integral 4 sampai 10 fx dx ini berapa? Nah, di sini soalnya berupa pilihan ganda. Di sini sudah tertera ya di PPT-nya. Untuk pembahasan dapat dilihat di PDF yang saya kirimkan di G-Class. Nah, alasan kenapa dikatakan soal HOTS dengan level kognitif penalaran karena pada level penalaran mencakup C4, C5, C6 atau dapat disebut analisis, evaluasi, dan kreasi. Ciri soal level penalaran ini yaitu menuntut kemampuan menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan atau evaluasi, memprediksi, dan merefleksi serta kemampuan menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah kontekstual yang tidak rutin.
pada level penalaran, peserta didik harus mampu mengingat, memahami, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, serta memiliki logika penalaran yang tinggi untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Artinya gini, seperti ini. Jadi peserta didik ini pada level kognitif penalaran ini dituntut untuk menggunakan logikanya ketika mengerjakan soal-soal yang berbasis HOTS ini sendiri. Nah, selanjutnya kemampuan menginterpretasi ini mencari hubungan antara konsep dan kemampuan mentransfer satu konsep ke konsep lain merupakan kemampuan yang sangat penting untuk menyelesaikan soal-soal level 3 atau penalaran. Nah, KKO atau Kata Kerja Operasional dalam indikator penalaran antara lain ini menguraikan, merorganisir, membandingkan, menyusun hipotesis, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat lanjutannya di PPT ya. Selanjutnya, berdasarkan soal, peserta didik di sini diharapkan mampu menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi soal yang diberikan. Nah, pada tahap analisis ini, peserta didik diharapkan mampu memahami penggunaan integral tentu, bukan lagi menggunakan integral tak tentu, karena pada soal yang disebutkan, integral sudah memiliki batas. Nah, tadi kan soal yang diberikan adalah, yang ditanya itu adalah batas dari integral dari 4 sampai 10. Fx dx berapa, sedangkan soal yang disediakan di situ adalah negatif 2 sampai 2, batasnya ya dari integral dari negatif 2 sampai 2 fx dx itu nilainya negatif 2, dan negatif 2 sampai 4 atau integral negatif 2 sampai 4 fx dx ini nilainya adalah 2. Nah, di sini peserta didik pada tahap analisis harus mampu memahami penggunaan integral karena dia tidak lagi menggunakan integral tak tentu karena dia memiliki batas. Jadi dipastikan terlebih dahulu analisisnya peserta didik bahwa soal tersebut menggunakan integral tentu karena memiliki batas. Nah, selanjutnya peserta didik harus mampu mengevaluasi nilai batas fungsi pada soal yang disebutkan. Nah, nilai fx ini kan setara dengan fx plus 6, maka ketika disubstitusikan nilai batasnya atau fx-nya, maka didapat fx yang baru. Nah, tahap kreasi dalam soal ini peserta didik harus mampu menentukan batas yang dimaksudkan pertanyaan soal, setara dengan salah satu definisi integral di atas, sehingga dari berbagai tahap proses level kognitif, peserta didik mampu menyimpulkan jawaban dari soal berdasarkan level penalaran. Nah, tadi kan disebutkan batasnya yang diminta dari soal adalah 4 sampai 10, sedangkan yang diketahui negatif 2 sampai 2 fx dx itu nilainya adalah negatif 2, dan negatif 2 sampai 4 integral negatif 2 sampai 4 fx dx ini nilainya 2. Nah, ketika kita substitusikan fx-nya, makanya fx-nya berubah nih, sama. Sehingga ketika kita substitusikan x plus 6 untuk negatif 2, maka batasnya berubah menjadi 4. Ketika kita substitusikan fx-nya yang tadinya 4, fx plus 6, 4 ditambah 6, 10. Nah, sehingga batas ini memiliki kesamaan dengan negatif 2 sampai 4. Dan kalau di logika saja menggunakan partisi. Kalau negatif 2 sampai 2 ini kan batasnya dari 4 sampai 8. Ini tidak memenuhi. Nah, ketika kita pakai partisi selanjutnya, ketika kita substitusikan negatif 2 sampai 4, berarti kan 4 sampai 10. Nah, ini 4 sampai 10 ini kan yang ditanyakan di soal. 4 sampai 10 ini setara dengan negatif 2 sampai 4. Nah, nilainya ini berapa? Nilainya 2. Berarti dapat dipastikan jawabannya adalah C, 2. Selanjutnya, untuk tahap ketiga yaitu adalah level kognitifnya adalah evaluasi. Masih materi yang sama yaitu integral. Nah, di sini diberikan soal seperti ini. Turunan kedua fx adalah f double aksen x sama dengan 6x min 2 jika grafik y sama dengan fx melalui titik A 1,6 dan garis singgung y sama dengan fx di titik A melalui memiliki gradien 4, maka fx-nya atau fungsi awalnya itu berapa? Nah, di sini soalnya berupa pilihan ganda, bisa dilihat di PPT di atas ya. Selanjutnya, untuk pembahasan dapat dilihat di PDF sebelumnya. Nah,
di sini saya akan memaparkan alasan mengapa dikatakan HOTS dengan level kognitif evaluasi. Dikarenakan pada tahap evaluasi atau di dalam soal ini, peserta didik dituntut untuk dapat menyusun hipotesis, mengkritik, mempertimbangkan, memprediksi nilai, menguji, membenarkan, serta dapat menyalahkan suatu persoalan. Dalam soal pada tingkat evaluasi hanya perlu dipertanyakan, yaitu apakah peserta dapat membenarkan suatu pernyataan atau pilihan tertentu dengan memberikan serta memaparkan alasannya. Evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal atau tujuan tertentu berdasarkan kriteria jelas dan mengambil keputusan sendiri. Nah, kita garis bawahi, evaluasi ini adalah kemampuan menilai manfaat. Selanjutnya, kita simpan dulu. Nah, berdasarkan soal di atas, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan, yakni membuat keputusan bagaimana dapat mencari nilai fungsi awal atau fx-nya bila diketahui titik yang dilalui dengan grafik dengan gradien garis singgungnya. Nah, jadi di sini evaluasinya adalah menilai manfaat dari nilai fungsi yang akan dicari dengan memanfaatkan penggunaan nilai fungsi turunan yang sudah disediakan pada soal tersebut. Selanjutnya di sini peserta didik selanjutnya mengidentifikasi keterkaitan informasi penting yang diperoleh untuk menyelesaikan masalah dengan cara memperoleh informasi dari nilai turunan kedua atau f double aksen x-nya yang telah disediakan soal. Peserta didik diharapkan mampu menyusun hipotesis, yaitu bila diketahui turunan f double aksen x, maka turunan fx-nya ini adalah integral. Nah, kalau diketahui f double aksen, untuk mencari f aksennya itu tinggal diintegralkan. Nah, nilai integral dari turunan kedua f double aksen. Oke, selanjutnya peserta didik diharapkan dapat mempertimbangkan maupun memprediksi nilai c dari turunan pertama atau komplemennya ya. Setelah mencari nilai f aksen x, di mana f aksen adalah nilai integral dari turunan kedua. Saya ulangi lagi, untuk nilai f aksen x itu adalah nilai kedua dari turunan f double aksennya. Oke, selanjutnya ketika sudah didapatkan komplemennya, kita substitusikan lagi ke dalam f aksennya. Nah, mensubstitusikan titik dan gradien sehingga didapat nilai fungsi untuk turunan pertama yang diketahui di soal. Dengan cara yang sama, peserta didik dapat mencari nilai fungsi awal dengan menggunakan turunan pertama. Nanti kita akan hasil akhirnya peserta didik ini akan menemukan bahwasannya fungsi awal fx ini didapat setelah mengintegralkan f aksen x-nya, sehingga didapat fungsi awal yang ditanya di soal itu sama dengan nilai fungsi awal atau fx-nya sama dengan x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 3x plus 3. Oke, baik, selanjutnya untuk level kognitif soal yang terakhir yaitu adalah level kognitif kreasi dengan materi integral. Nah, di sini diberikan contoh kecepatan atau laju pertumbuhan penduduk di kota metro untuk T tahun yang akan datang dinyatakan sebagai NT. Rumus atau formulanya ya, NT sama dengan 400 T ditambah 600 akar T, di mana T ini lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 9. Jika banyak penduduk di kota metro saat ini 5.000 jiwa, maka banyak penduduk 9 tahun yang akan datang. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan alasan mengapa dikatakan soal HOTS dengan level kognitif mengkreasi atau mencipta. Nah, karena di dalam soal ini atau tahap kreasi, peserta didik dapat menciptakan ide, gagasan, atau gagasannya sendiri. Nah, kata kerja yang digunakan yaitu mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, menggabungkan, ataupun memformulasikan. Nah, pada soal tingkat kreasi, hal yang perlu dipertanyakan yaitu apakah peserta didik dapat membuat atau mengembangkan produk teori maupun memformulasikan sesuatu atau sudut pandang baru berdasarkan pembelajaran. Nah, peserta didik dapat menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur yang baru. Berdasarkan soal, peserta didik diharapkan mampu untuk menciptakan atau memformulasikan rumus baru berdasarkan petunjuk yang disediakan pada soal. Berdasarkan soal di atas, di sini dalam mencari banyaknya penduduk 9 tahun yang akan datang, peserta didik dapat memformulasikan banyaknya penduduk pada T tahun dengan mengintegralkan
fungsi NT. Nah, NT terlebih dahulu setelah didapat formula levelnya level kreasi, sehingga di sini peserta didik harus membuat formulanya terlebih dahulu. Nah, setelah didapatkan formulanya, untuk banyak penduduk pada tahun T, selanjutnya banyaknya penduduk 9 tahun yang akan datang, itu dengan cara mensubstitusi nilai T-nya, kita ganti dengan 9. Karena tadi kan peserta didik dituntut untuk memformulasikan rumus yang didapat. Nah, memformulasikannya dengan apa? Dengan cara mengintegralkannya. Ketika sudah diintegralkan, didapat banyak penduduknya, lalu disubstitusi seperti itu. Nah, di mana rumus yang diciptakan atau diformulasikan dari tingkat kreasi tersebut, peserta didik dapat membuat atau mengembangkan produk teori maupun memformulasikan suatu atau dari sudut pandang baru berdasarkan pembelajaran dan mempermudah pengerjaan soal tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai 4 soal dengan level kognitif yang berbeda-beda ini, baik analisis, penalaran, evaluasi, dan kreasi. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin bila ada pertanyaan dapat disambung di Google Class. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam saya presentasi. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.